Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rehartadi dari kelas 12 TKJ 1. Kali ini saya akan menceritakan tentang asal-usul padi masyarakat Modang. Dahulu kala, di hulu Sungai Kejin, di mana orang-orang Dayak Modang berasal, seorang kepala suku Modang menemukan cara untuk mendapatkan benih padi yang baik dengan cara mengorbankan darah gadis, kemudian dicampur dengan benih-benih padi agar memiliki jiwa dan ruh. Hal ini diketahuinya dari mimpi. Mimpi itu diberikan oleh Dewa Duing Tebung Lenget, penguasa alam yang bertugas untuk memberi petunjuk bagi manusia di saat bumi menghadapi masalah. Dewa ini juga menerima perintah dari Tuhan pencipta alam, Pok Jekea. Mereka memerintahkan manusia untuk membuat upacara buang sial yang kemudian dikenal dalam tradisi Modang sebagai Penhoa. Upacara ini dimaksudkan juga sebagai bersih diri dan kampung dari ancaman dan kutukan dari dewa-dewi yang bisa mengancam kehidupan warga. Upacara Penhoa dilaksanakan karena dipicu oleh kejadian aneh di komunitas Dayak Modang. Selama 5 tahun, mereka tidak bisa memproduksi pangan. Setiap menanam padi, tumbuh ilalang. Pisang berubah menjadi pisang hutan, tebu menjadi rumput gajah. Kepala kampung komunitas Modang yang dikenal dengan Wang Bit Petung mengumumkan dan memerintahkan kepada seluruh warga tentang pelaksanaan Penhoa. Selama 5 tahunan, warga yang tak bisa memproduksi padi ladang, mereka mengonsumsi sagu dan gula aren untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Sang kepala suku Modang merelakan dirinya untuk dipenhoa dengan meminta kepada warga untuk membuat 15 ruas bambu yang panjangnya sekitar 4 meter. Lalu dia naik dan diikat, lalu diputar kiri 7 kali dan kanan 8 kali. Setiap kali putaran, dia ditenggelamkan dalam air beberapa saat. Setelah penhoa, upacara selanjutnya adalah persiapan menanam benih atau yang dikenal dengan nguet plai atau memanggil roh Dewi Padi. Syaratnya adalah darah perempuan yang dicampur dengan benih yang dimaksudkan untuk memberi roh kepada padi. Keluarga kepala suku Dayak Modang harus merelakan putrinya yang cantik untuk dibunuh, bernama Long Diang Liung, untuk diambil daging darahnya dicampur dengan benih padi. Upacara ini dilaksanakan untuk meminta restu kepada Dewi Padi yang dikenal dengan Luwak Dohtauk Naklong Ding Damliuh Lenget untuk datang memberkati padi yang akan ditanam agar warga dapat menuai padi yang berhasil baik untuk kehidupan sehari-hari. Saat penariwan atau hudok melakukan prosesi pengaitan roh padi, Dewi Padi mengutus 4 delegasi. 2 orang manusia Dayak Punan yang membawa kayu, babi, madu dan ikan, sementara seorang lainnya membawa benih padi biasa dan ketan. Dan 2 ekor monyet sejenis wawa berwarna hitam dan putih yang membawa bibit sayuran, kunyit, timun, dan lengkuas. "Kalian dari mana?" tanya kepala suku Modang. "Karena kalian memanggil-manggil Dewi Padi, maka kami datang diutus oleh Dewi Padi membawa apa yang kalian inginkan," kata perwakilan Dewi Padi. Mereka pun membagi benih yang datang dari kayangan itu kepada seluruh warga yang hadir pada saat itu. Benih padi yang sebesar biji salak itu diberikan 2-3 kepada keluarga yang kemudian dicampur dengan benih yang lainnya untuk seterusnya ditanam. Warga Modang ketika itu lalu pulang dan mulai menanam benih-benih tersebut di ladang masing-masing. Dan ternyata padi mereka tumbuh subur. Mulai saat itu, semua tanaman kembali seperti semula. Padi yang awalnya sebesar biji salak, lambat laun mengecil seperti biasa. Warga merasa riang karena ladang-ladang mereka kembali subur. Di ladang kepala suku Dayak Modang, tumbuh 4 macam padi yang dianggap sebagai penanda kebaikan. Padi pertama yang mereka lihat muncul dikenal dengan padi Bung Letiak atau penanda akan benih yang bagus. Benih yang kedua muncul, Hiwi Guak Gui, atau tangkai buah rotan. Benih ini sebagai pertanda kualitas hidup akan meningkat. Padi ketiga, Hui Nyah Yan. Padi ini sebagai penanda usaha akan berhasil, ataupun mencari rezeki mudah.
Dan yang keempat, padi Plai Teju atau padi paling tinggi. Juga dikenal sebagai Raja Padi sebagai penanda warga sehat dan panjang umur. Setelah 4 macam padi itu tumbuh matang, warga mencabut sampai ke akar-akarnya. Kemudian dibawa ke kampung, lalu mereka membuat upacara besar-besaran. Mereka pesta selama 7 hari dan 7 malam dengan menyembelih binatang seperti babi dan ayam. Darahnya lalu dicampur benih padi itu, kemudian untuk musim tanam tahun depan. Sebagian dicampur dengan benih, sebagian lainnya disimpan dalam lumbung padi. Hingga kini, orang-orang Modang jika akan menanam benih selalu dicampur dengan darah hewan, seperti ayam. Pembelajaran yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah, pertama, pemimpin harus bertanggung jawab untuk memperhatikan rakyatnya. Dalam situasi darurat, pemimpin juga harus rela berkorban apa saja, seperti kepala suku Modang yang mengorbankan anaknya demi menyelamatkan manusia dari bencana kelaparan. Kedua, manusia harus menghargai makanan. Jangan merusak lahan hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat.